Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Warda Asri Hamal dari kelas 12 Mia Albiruni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi transport elektron. Untuk video lebih lengkapnya, silahkan menyaksikan. Nah, sebelum kita ke rantai transport elektron, kita harus mengetahui apa sih itu transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dan NADH dan FADH2 dari hasil glikolisis dari karbosilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Ubiquinoin dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi dan oksidatif. Secara singkat, transport elektron untuk NADH adalah sebagai berikut. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinoin. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinoin, elektron akan menuju kompleks protein 2 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan memikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Jadi, total dari 1 NH2 akan menghasilkan 3 ATP. Nah, untuk proses yang kedua dari transport elektron untuk molekul FADH2 adalah sebagai berikut. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 3, kemudian berpindah menuju ubiquinoin. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinoin dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi, 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sinatase dan berbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 dan menghasilkan H2O. Nah, dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs. Maka, secara keseluruhan, reaksi respirasi seluler menghasilkan 38 ATP dari 1 molekul glukosa.